Bab 901. Pergi sejauh mungkin. Warrior yang tentu saja tidak akan menghadapi jutaan pasukan serigala, karena tindakan itu sama saja dengan cari mati. Meskipun dia menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang, dia masih tidak akan mampu menghalau master sebanyak dan sehebat itu. Satu-satunya cara adalah mendobrak gerbang kota dan membiarkan semua orang memasuki kota. Meskipun ini akan menempatkan seluruh kota dalam bahaya, tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih memikirkan hal itu? Jika ingin aku mati, maka aku akan mati dengan membawamu untuk menemani kematianku. Tinju warrior yang perlahan meledak ke arah gerbang kota. Saat tinjunya perlahan mendekati gerbang kota, aura menakutkan keluar dari tinju yang dia lesatkan sampai membuat gerbang kota bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, Nando Liu yang berada di atas tembok kota terkejut. "Kamu ingin mati?" Nando Liu berteriak marah dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, para murid yang berada di halaman dalam yang mengenakan jubah putih segera mengirimkan serangkaian serangan energi dan melesatkannya ke arah warrior yang. Pada saat yang sama, arus listrik juga keluar dari tembok kota, meledak ke arah orang-orang warrior yang. Ada kilatan kemarahan di mata macan tutul ungu. Dengan lambaian cakarnya, cahaya ungu yang tidak terhitung jumlahnya meledak ke arah arus listrik ungu itu. Pada saat ini, pasukan serigala hanya berjarak beberapa ratus kaki dari semua orang. Warrior yang memancarkan warna mengerikan di matanya, sudah bersiap membuat pukulan penuh. Pada saat kritis ini, gerbang kota tiba-tiba meledak dengan cahaya biru terang. Kemudian gerbang kota dengan cepat membuka celah. Aliran hisap mengalir keluar darinya dan langsung menyedot warrior yang dan yang lainnya ke gerbang kota. Dalam sekejap, gerbang kota segera kembali normal. Duar. Segera setelah gerbang kota kembali normal, siluman monster level setengah suci menghantam langsung gerbang kota, menyebabkan seluruh gerbang kota bergetar hebat lagi. Pada saat yang sama, banyak monster siluman maju dan menabrak tembok kota satu demi satu. Duar. Seluruh kota gemetar hebat. Pada saat ini, semakin banyak orang berjubah putih melompat ke tembok kota. Tidak hanya orang berjubah putih saja, tetapi ada juga banyak tentara berbaju hitam yang juga terlihat. Prajurit ini tidak lebih lemah dari murid halaman dalam. Semua orang setidaknya berada dalam alam kaisar. Banyak dari mereka berada pada setengah suci, bahkan di level tingkat tinggi. Setelah memasuki kota, seorang lelaki tua memegang penggaris panjang muncul di depan warrior yang dan yang lainnya. Sosok dari setengah suci tingkat tinggi. "Aku adalah tetua dari akademi ini." Orang tua itu berkata, "Kamu telah datang jauh-jauh kemari dan kamu pasti sangat lelah. Masalah mempertahankan kota ini, biarkan orang-orang di halaman dalam dulu yang akan menyelesaikannya. Kamu pergi ke kota untuk beristirahat dulu. Ketika kamu beristirahat, aku akan meminta tetua halaman luar untuk bertanggung jawab atas identitasmu dan akan mengatur tugas untukmu sampai saat itu." "Kenapa kamu tidak membuka gerbang sebelumnya?" warrior yang bertanya. Pria tua itu sedikit mengernyit, tetapi masih menjawab, "Aku tidak berada di kota sebelumnya. Dan juga, aku tahu kamu memiliki kebencian terhadap Nando Liu karena tidak membuka gerbang kota. Namun aku harap kamu bisa mengerti dia. Bagaimanapun juga, di kota ini ada ratusan juta makhluk, yang kebanyakan dari mereka merupakan keluarga dari murid akademi kami. Jadi..." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan menyela kata-kata lelaki tua itu, mengatakan, "Jika membiarkan kita masuk, monster siluman juga akan mengikuti. Namun aku juga tidak keberatan." Pada awalnya, dia sangat memungkinkan untuk membuka gerbang kota untuk membiarkan kita masuk. Pada saat itu,
kita bisa sepenuhnya memasuki kota sebelum monster siluman datang ke gerbang. Tapi dia tidak melakukannya. Pria tua itu merenung sejenak, kemudian mengatakan, dia tidak melakukan hal yang benar, tetapi dia juga memikirkan keselamatan seluruh kota ini. Mereka semua adalah murid dari akademi yang sama. Bagaimana jika masalah ini kita akhiri seperti ini saja? Warrior yang berbalik untuk melihat semua orang, mengatakan, bagaimana menurutmu? Semua orang menggelengkan kepala. Mereka datang ke gerbang kota setelah semua kesulitan yang dihadapi. Mereka hampir bisa memasuki kota, tetapi mereka dihentikan oleh pihak lain. Meskipun tidak ada korban jiwa, tetapi jika tidak ada warrior yang tidak tahu lagi apa yang akan menimpa mereka selanjutnya, mereka semua akan menjadi daging tumbuk dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menelan kekesalan karena hal ini. Warrior yang menoleh untuk melihat lelaki tua itu, mengatakan, kamu juga sudah melihatnya. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja, jadi, bagaimana menurutmu? Aku katakan jika masalah ini sampai di sini saja. Pria tua itu memandang warrior yang wajahnya terlihat sedikit berat. Warrior yang menunjukkan senyuman di sudut mulutnya, aku sudah mengatakan semua yang masuk akal kepadamu, tapi kamu tidak mendengarkannya. Bukankah begitu? Pria tua itu menyipitkan matanya dan berkata, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Lupakan saja. Jangan biarkan aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Apa kamu mengerti? Warrior yang tersenyum dan berkata, karena kamu tidak ingin membereskannya, maka aku yang akan menghadapinya sendiri. Setelah warrior yang selesai berbicara, dia berjalan menuju tembok kota. Jenran dan yang lainnya segera mengikuti. Di mata semua orang, tersirat niat membunuh yang sangat kuat. Lancang. Orang tua itu berteriak dengan marah. Dia ingin melesatkan sebuah serangan kepada warrior yang. Namun pada saat ini, warrior yang menghentikan langkahnya berbalik. Dia terburu-buru datang ke depan orang tua itu dalam sekejap, kemudian, sebuah pedang besar mengenai kepala orang tua itu secara langsung. Melihat warrior yang melawan, ekspresi di wajah lelaki tua itu berubah. Dia sangat marah, dengan gerakan pergelangan tangannya, penggaris di tangannya bergerak ke atas. Pada saat penggaris itu bertabrakan dengan pedang buas warrior yang, kekuatan besar datang dari penguasa. Di bawah kekuatan besar ini, seluruh lengan lelaki tua itu mati rasa dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia bahkan dipaksa mundur dengan keras oleh kekuatan besar ini. Orang tua itu memijak tanah dengan kaki kanannya, baru gerakan itu berhenti. Di bawah kakinya, tanah benar-benar retak. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan menatap warrior yang dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak menyangka jika murid di depannya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. "Siapa kamu?" tanya lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Warrior yang tidak peduli dengan pertanyaan yang diajukan lelaki tua itu, berbalik dan berjalan di atas tembok kota. Di belakangnya, Jenran dan yang lainnya segera mengikuti. Setelah melihat ini, wajah lelaki tua itu tenggelam, sosoknya bergerak. Dia datang ke depan warrior yang dan yang lainnya, mengatakan, "Kamu ingin melakukan menjauh dariku sejauh mungkin." Begitu perkataan warrior yang terucap, seluruh tubuhnya langsung naik ke langit di atas lelaki tua itu. Pada saat yang sama, pedang suci buas di tangannya terbanting lagi. Saat pedang itu baru saja bergerak, tanah di bawah kaki lelaki tua itu langsung roboh. Di bawah aura yang menakutkan ini, mata lelaki tua itu menyusut dengan keras. Kali ini bukan keterkejutan yang muncul dalam siratan matanya, melainkan kengerian. Dari mana kekuatan manusia ini berasal?
Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada monster siluman. Ketika lelaki tua itu bereaksi, pedang raksasa itu sudah jatuh, penggaris di tangannya terangkat. Braak! Dengan ledakan suara keras, lelaki tua itu langsung terhempas ke tanah. Sebuah pedang menghancurkan lelaki tua itu. Warrior yang tidak mengejar kemenangan, tetapi menatap tembok kota. Di tembok kota, Nando Liu melihat ke bawah saat ini. Di matanya, adalah jejak kecemburuan, atau lebih dari sekedar cibiran. Tertawa. Aku akan membuatmu bahkan tidak bisa tertawa nantinya. Warrior yang menginjak tanah dengan ringan dengan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya terlontar. Pada saat ini, sosok seseorang Taois tiba-tiba bergegas keluar dari tanah. Pada saat yang sama, seorang penguasa besar menghadap dari bawah. Menembak pergi dengan warrior yang merasakan penguasa dari bawah, mulut warrior yang mengerucut, tubuhnya terbalik dan terbanting dengan pedang besar di tangannya. Braak! Pedang raksasa menghantam penggaris, penguasa raksasa jatuh langsung tanpa aba-aba. Warrior yang tidak menghentikan serangannya kali ini, tetapi dengan keras menembak lelaki tua yang sudah keluar dari tanah. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu itu. Ketika perkataan itu terucap, warrior yang telah mencapai puncak kepala lelaki tua itu. Pada saat yang sama, pedang buas itu juga mencapai puncak kepala lelaki tua itu. Kali ini, warrior yang memegang pedang dengan kedua tangan. Kali ini, dia tidak memegang tangannya. Ketika pedang jatuh, ruang itu langsung hancur. Wajah lelaki tua itu di bawah momentum yang kuat terdistorsi. Tanah batu besar di bawah lelaki tua itu langsung hancur. Mata lelaki tua menciut keras, kilatan mengerikan melintas di matanya. Energi hitam di tubuhnya mengalir deras ke penggaris dayung di tangannya, lalu dia memegang penggaris besar di kedua tangan dan menunjuk ke atas, habisi. Suara itu jatuh dan senjata yang cerah keluar dari tangannya. Senjata kuat seperti pedang itu langsung menyelimuti pedang buas warrior yang dan warrior yang itu sendiri. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara seperti dentuman suara pedang. Kemudian, cahaya pedang langsung merobek cahaya serah itu. Pada saat yang sama, warrior yang memegang pedang biadab di tangannya dihancurkan dari atas ke bawah. Melihat senjatanya rusak, lelaki tua itu memiliki kengerian di matanya untuk pertama kalinya. Kali ini, dia tahu bahwa dia sudah meremehkan musuh, meremehkan yang sebenarnya. Sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia hanya bisa menggunakan anak tangganya untuk naik. Braak! Dengan dentuman suara keras, di mata semua orang, lelaki tua itu langsung dihempaskan ke tanah dari udara lagi. Grace Yu mengedipkan mata pada dua orang di depannya. Keduanya tahu, dan dengan cepat bergerak dan tenggelam ke tanah. Tidak membutuhkan waktu lama mereka berdua keluar. Hanya saja mereka berdua juga mengeluarkan satu orang bersama mereka, orang ini adalah lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu belum mati, dia terluka parah. Penggaris di tangannya telah ditekuk menjadi bentuk busur. Tidak hanya penggaris, tetapi tangan lelaki tua itu juga ditekuk menjadi busur yang aneh. Kedua orang itu meletakkan belati di leher laki-laki tua itu. Memandang warrior yang mengatakan, serahkan saja kepada kita. Mereka melakukan ini untuk warrior yang, karena mereka tahu karakter warrior yang dengan sangat baik. Warrior yang di depan mereka benar-benar marah. Jika tidak, dengan karakter warrior yang, orang tua ini pasti akan mati. Dan mereka tahu lebih baik jika warrior yang membunuh orang tua ini, dia pasti akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan cara ini untuk mencegah warrior yang membunuh orang tua ini. Kamu berani menyerang tetua akademi.
Di udara, Nando Liu menatap warrior yang di sekelilingnya ada ratusan murid di halaman dalam. Warrior yang melakukan sebuah tendangan dan berjalan mendekati Nando Liu selangkah demi selangkah. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuhmu. Siapapun yang mencoba menghentikannya, maka aku akan menghabisinya juga. Setelah mengatakan itu, warrior yang bergerak dan menembakkan serangannya ke arah Nando Liu. Bergabung. Suara Nando Liu terdengar. Dia dan murid halaman dalam di sekitarnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih terang. Cahaya putih itu langsung menjelma menjadi pedang raksasa. Kecepatan pedang raksasa itu sangat cepat. Warrior yang terkena langsung tanpa bisa menghindarinya. Kemudian di mata semua orang, warrior yang terbang terbalik ribuan kaki jauhnya, terkubur setelah menghancurkan lebih dari selusin bangunan. Nando Liu mencibir, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, mengatakan, ini adalah ajaran di halaman luar. Ini benar-benar lemah. Sangat lemah. Dia mati begitu saja hanya dengan satu serangan. Kita membunuh orang dari pengajaran sekolah asing, apa kita tidak akan dihukum nantinya? Kenapa dia begitu lemah? Banyak murid di halaman dalam di sebelah Nando Liu segera menimpali. Bersambung.